Inilah kesalahan Sudan. Pada tahun 83, Sudan mengadopsi aturan Wahabi di bawah kepresidenan Presiden Ja'far Numeiri. Hukum hudud diperlakukan dan kemudian orang-orang kelaparan ini kemudian mencuri semua dan dipotong tangannya satu persatu hingga akhirnya Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Ini Sudan. Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah mengampuni seorang pencuri onta yang kelaparan. Karena kata Sayyidina Umar, hukuman yang ketat tidak bisa diberlakukan kepada orang kelaparan. Ketika Wahabi memberlakukan Islam yang ajaran Islam yang sangat ketat dan diwujudkan dalam satu undang-undang negara dengan hukum hudud yang luar biasa brutalnya, mencuri dipotong tangan kanannya, mencuri lagi dipotong tangan kirinya, mencuri lagi dipotong kakinya, mencuri lagi dipotong kaki kirinya, sehingga semua orang kemudian dicacatkan secara sengaja sehingga orang itu akhirnya apa? Menjadi pengemis di mana-mana. Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah mengampuni seorang pencuri onta yang kelaparan. Karena kata Sayyidina Umar, hukuman yang ketat tidak bisa diberlakukan kepada orang kelaparan. Inilah kesalahan Sudan. Pada tahun 83, Sudan mengadopsi aturan Wahabi di bawah kepresidenan Presiden Ja'far Numeiri. Hukum hudud diperlakukan dan kemudian orang-orang kelaparan ini kemudian mencuri semua dan dipotong tangannya satu persatu hingga akhirnya Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Ini Sudan. Jadi kalau orang-orang lapar itu jangan kasih aturan yang ketat. Saudi saja yang makmurnya setengah mati itu masih saja ada orang mencuri dan dipotong tangannya yang sudah kaya sekalipun. Di tengah deburan langkah kaki yang penuh harapan, ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Di Sudan, tanah yang kaya sejarah dan budaya, kini dibayangi oleh tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Suara anak-anak yang dulu tertawa di halaman rumah, kini berganti menjadi jeritan minta tolong. Inilah saat di mana kemanusiaan kita sedang diuji. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan ketika jutaan nyawa tergantung pada tindakan kita? Bayangkan, Anda berdiri di tengah padang pasir, di bawah terik matahari yang membakar kepala. Di sekeliling Anda, ratusan pengungsi berjalan tanpa arah. Haus, lapar, dan ketakutan. Anak-anak terkulai lemah di bawah langit kelabu. Orang tua memeluk tubuh kecil yang tak lagi bergerak. Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan pahit yang terjadi di Sudan. Negeri ini telah terjebak dalam lingkaran kekacauan, konflik bersenjata yang menelan kehidupan, dan keserakahan yang menghancurkan masa depan bangsanya sendiri. Dunia menonton, sementara Sudan perlahan tenggelam dalam derita yang tak terucap.
Sejak merdeka tahun 1956, Sudan belum pernah benar-benar damai. Perang saudara, ketegangan etnis, dan perebutan kekuasaan menjadi babak panjang dari penderitaan rakyatnya. Tapi sejak April 2023, segala sesuatunya berubah menjadi lebih kelam. Pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) menyulut api baru di atas luka lama. Ribuan orang tewas, jutaan lainnya mengungsi. Desa-desa dibakar habis, dan mayat berserakan di jalanan Khartoum. Di Darfur, laporan demi laporan muncul tentang kekerasan sistematis, pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penghancuran etnis tertentu. Genosida? Itu kata yang mungkin paling tepat. Dan di balik semua itu, ada dunia yang lebih sibuk berdebat tentang politik daripada menyelamatkan manusia. Kamp pengungsi penuh sesak. Bayi-bayi mati karena kelaparan. Air bersih jadi kemewahan. Kita menyaksikan bukan hanya kehancuran sebuah negara, tetapi juga kehancuran nurani manusia. Namun, di tengah kegelapan itu, ada cahaya kecil yang masih bertahan. Para dokter tanpa obat tetap mengobati. Para relawan tanpa bayaran tetap memberi makan. Mereka yang kehilangan segalanya masih berbagi air terakhir di genggamannya. Karena bagi mereka, kemanusiaan bukan soal siapa yang berkuasa,
Tapi siapa yang masih mampu mencintai? Di tengah kehancuran, kita mendengar kisah tentang seorang ibu yang berjalan ratusan kilometer demi menyelamatkan anak-anaknya. Tentang seorang anak laki-laki yang kehilangan keluarganya, tapi tetap tersenyum karena ia masih bisa hidup satu hari lagi. Di balik reruntuhan, masih ada harapan yang menolak padam. Dan mungkin, itulah kekuatan manusia yang sejati. Sudan mungkin jauh dari mata kita, tapi penderitaannya dekat dengan hati nurani manusia. Setiap anak yang kelaparan di tenda pengungsian, setiap ibu yang menangis kehilangan anaknya, adalah cermin bahwa dunia ini masih belum belajar apa itu kemanusiaan. Namun, selama masih ada yang mau peduli, selama masih ada tangan yang terulur, masih ada harapan. Keadilan bukan hadiah. Ia harus diperjuangkan. Dengan suara, dengan empati, dengan keberanian. Maka marilah kita berdiri bersama, bukan hanya untuk Sudan, tetapi untuk setiap tempat di mana kemanusiaan sedang sekarat. Karena kemanusiaan kita tidak akan pernah utuh selama satu jiwa pun masih menderita dalam keheningan.